Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yala Ramadan alaina bil siyami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sehat? Sehat badan? Sehat mulut? Sehat mata? Sehat kantong? Hebat. Luar biasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kealfiatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mengadakan tausiah di sore hari ini. Yang terhormat Kepala Lapas yang diwakili oleh Pak Oman, saya ambil ringkasnya aja karena ada sebentar lagi jam 5 acara. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kita melakukan berpuasa di bulan suci Ramadan karena ikhlas dan iman, maka dosa-dosa yang dahulu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kenapa Allah memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang beriman itu yang dipanggil oleh Allah. Seandainya karena bukan iman yang ada di depan saya ini, karena terpanggil dengan iman untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, karena nilai-nilai iman yang ada di dalam hati kita. Iya. Dulu Pak, saya kemarin yang aneh itu saya adakan itu di pesantren di daerah Jawa. Itu di pesantren. Kebetulan pada waktu itu sore mau burit. Satu saat di belakang pesantren itu ada pohon. Lalu kemudian mereka rame-rame naik, satu orang mengambil jambu. Lalu kemudian di atas itu ada sarang laba. Maka tersentuhlah tangannya laba, tangannya anak itu. Lalu kemudian berhamburan. Yang temannya di bawah pada lari semua. Lari semua bertebaran, tinggal satu orang yang di atas turun ke bawah. Ya, namanya anak santri pasti pakai sarung. Iya, pasti pakai sarung. Lalu kemudian masuklah di dalam sarungnya. Ya, al-mukarramnya itu seperti moleng, digigit, teriak, aduh sakit. Dia minta doa kepada Allah, ya Allah, hilangi bengkaknya, biar sakitnya saja juga sakit, tapi bengkaknya yang ada. Sakitnya dia minta kepada Allah dihilangkan, tetapi bengkaknya tetap ada. Ini kan nggak bisa, harus satu paket. Berani sakit harus berani bengkak. Benar.
Kira-kira seperti itu. Makanya di bulan suci Ramadan ini kita diberikan oleh Allah kesempatan sekali setahun datangnya bulan suci Ramadan. Kita beruntung, kita masih diberikan panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bertemu di bulan suci Ramadan tahun ini. Dan tidak ada jaminan bahwa tahun depan kita akan bertemu di bulan suci Ramadan. Tidak ada jaminan. Iya. Cuma di sini saya lihat nggak ada ibu-ibunya ya. Ya, para cowok-cowok semua. Gak apa-apa, tapi ini kan kebetulan gedungnya baru. Dulu waktu saya ada di sini dia tingkat, sekarang sudah ada perubahan. Alhamdulillah. Oleh karena itu mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa ini coba kata Rasulullah, puasa ini, mulut kita ini lebih harum di hadapan Allah ketimbang minyak bau kasturi. Coba bayangin aja Pak perbedaannya itu. Coba sekarang Pak kita bicara itu 1 menit aja di depan teman-teman, kira-kira baunya harum nggak? Yang ada di depan saya ini harum nggak? Enggak, bahkan bau ikan kering. Iya. Coba jangan terlalu tegang, harus serius. Iya. Kalau terlalu tegang kita nggak boleh, santai aja di sini. Saya di sini sudah jadi mitra, dan saya di sini sejak ceramah nggak pernah dikasih uang. Iya. Itu. Saya coba pikir karena di sini kan untuk amal jahiliyah kita. Saya sudah beritahu kepada beliau ini selalu yang menangani Pak Oman ini. Ya. Untuk itu di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan puasa kita mulai dari awal sampai akhir agar supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Coba Pak kita lihat. Allah juga berfirman itu sudah mengingatkan kepada kita. Ya. Mengingatkan kepada kita itu dalam surat Al-Baqarah. Berulang-ulang diingatkan dan semua pasti tahu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya kan? Haus. Semangat. Kok cuma 2 orang? Semangat. Alhamdulillah. Takbiran Allahu Akbar. Ini maha suci Allah. Mudah-mudahan yang ada di dalam sini diberikan hidayah oleh Allah. Ya, agar supaya cepat dikeluarkan oleh Allah. Ya. Begitu besarnya kita dipertemukan di bulan suci Ramadan ini, ya, bisa ternilai di hadapan Allah. Bagaimanapun besarnya dosa yang kita lakukan, semua mulai dari yang namanya fitnah. Karena ini kalau kita berpuasa Pak, ya, benar-benar kita harus memelihara puasa kita ini. Ya, jangan sampai keluar itu yang namanya fitnah, iri hati, dengki. Ya, coba bayangin Pak kita berpuasa begitu penuh, bisa terjadi 29, bisa terjadi 30. Ya, coba. Jadi yang ada di dalam sini jangan sekali-kali melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Karena kalian semua di dalam sini semua lagi dalam keadaan berpuasa. Coba Pak sekarang, sedekah kita, puasa kita, ya, apalagi sedekah kita, puasa kita, sholat kita, semua kita lakukan. Lalu kemudian kita fitnah orang Pak, kita fitnah orang. Mungkin kita mengatakan bahwa pernah melakukan hal yang demikian, kita fitnah orang, kita lakukan apa.
Semua itu yang amal-amal yang kita lakukan lalu kemudian kita fitnah orang. Salat kita, sedekah kita, ya, bantuan kita berikan kepada orang, diberikan kepada orang yang kita fitnah. Apa kita tidak bangkrut, Pak? Ya, saya mungkin duduk sedikit di sini. Padahal tadi agak kurang enak berdiri terus. Kalau di sini kan saya tenang. Ya. Di bulan suci Ramadan, Allah mengingatkan kepada kita, ya. Satu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Aisyah, dikatakan kepada Rasulullah, Aisyah, sekali-sekali gedor pintu surga. Aisyah lalu bertanya kembali kepada, ya Rasulullah, apa itu? Laksanakan yang namanya merasakan bagaimana lapar. Coba itu, Pak. Itu diperintahkan. Rasulullah itu ditanya kepada Aisyah. Lalu kemudian Aisyah menjawab, apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, lakukan yang namanya lapar, dalam arti berpuasa. Coba tingkatnya itu, Pak. Begitu tingginya nilai-nilai iman kita kepada Allah. Dan kesempatan ini diberikan oleh Allah. Tidak ada satupun jaminan bahwa kita akan bertemu tahun depan di bulan suci Ramadan. Itu tidak ada jaminan. Dan kita bersyukur masih dipanjatkan umur kita oleh Allah. Ya, masih kita dipanjatkan umur kita oleh Allah. Bagaimana peristiwa di Gaza, keluarga kita, saudara kita yang merasakan begitu sakit. Kalau di dalam sini masih mending, Pak. Masih bisa kita makan, masih bisa kita tidur, masih kita bisa merokok, masih bisa kita mandi. Tapi di Palestina, di Gaza, bayangkan itu, makanan pun akan dilarang masuk. Coba bagaimana siksanya saudara kita. Saudara kita kalau sudah merasakan sakit, berarti kita ikut merasakan sakit. Penderitaan mereka, Pak. Makan sudah susah, tidur susah, minum susah, berpikir siang malam apa yang terjadi. Apa yang kita bisa lakukan? Yang ada di sini cuma paling kita minta doa agar supaya mereka jangan terlalu dibebankan. Kita minta, karena kalian tidak mungkin akan menyumbang. Cukup doa. Setiap sholat laksanakan, mintakan pertolongan kepada Allah saudara kita di Palestina. Banyak sekali, Pak. Jadi kita bersyukur di sini. Di sana tidak pernah ada ketenangan. Tidak pernah ada ketenangan. Siksa mereka. Mau makan saja susah, mau tidur susah. Kelaparan mereka. Bahkan ada yang meninggal berapa ratus orang. Bukan ribuan lagi, memang sudah hampir dikatakan jutaan yang meninggal. Cuma persoalan segelintir saja. Jadi disitulah kita bisa memberikan satu motivasi agar supaya kita bisa membantu. Kemarin juga saya sudah adakan bantuan-bantuan untuk Palestina di Gaza. Ya, saudara-saudara kita mengalami musibah. Prihatinlah kita, terkikis hati kita. Betapa susahnya mereka di sana. Kalau saudara muslim yang sakit, kita merasakan sakit. Apabila orang muslim tidak akan membantu kepada saudaranya, itu bukan muslim. Bagaimana kita harus berjuang? Saudara kita yang mengalami musibah di Palestina itu, bukan cuma saya, ada beberapa ustadz yang merasa hatinya sangat perih peristiwa itu. Apa yang kita harus lakukan? Cuma kita minta doa kepada Allah. Tidak ada jalan lain. Kita sudah sumbangkan semua ke sana, tapi itu pun juga masih diblokir oleh Israel. Coba tindakan apa mereka ini? Ya,
Karena Israel ini Zionis, melebihi daripada orang kafir, Pak. Kalau orang kafir masih bening-bening lah bisa diajak, ini melebihi daripada orang kafir. Israel itu, ya. Dan itu ada sejarah, peristiwa Isra dan Mi'raj kalau mau dibikin. Jahat itu, Pak. Makanya kemarin sidang PBB masih juga ditahan itu. Semua ada berapa negara melakukan persetujuan untuk dimasukkan makanan di dalam ke Israel, ke Palestina, masih juga dicegah. Itu dari PBB. Ada beberapa negara yang merestui agar supaya makanan masuk ke Palestina. Coba sekejahatnya Israel. Makanya kita yang ada di sini, ya, cuma kita bisa berdoa agar supaya mereka diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, ya, diberikan oleh Allah agar supaya jangan sampai dia mengalami kesusahan dan penderitaan. Ya, coba bayangin aja Pak itu. Saya sampai sekarang itu, makanya saya kaitkan ini, saya ambil sedikit bulan suci Ramadannya, baru saya masuk ke wilayah Palestina. Saya merasakan itu. Ada beberapa para kiai, para ustaz sudah mengumpulkan semua dana bantuan-bantuan dan sudah terkirim sebagian, dan alhamdulillah sejak keputusan PBB mengeluarkan itu, alhamdulillah dimasukkan sebagian makanan. Tapi kemarin baru peristiwa kejadian lagi, anak lagi meninggal kena tembakan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak ada berhentinya. Kita bersyukur Pak di sini. Walaupun kita menangani berapa tahun di dalamnya, tapi berbeda dengan mereka, berbeda dengan hati mereka. Mereka hatinya menjerit, mau cari tempat penanggungan. Di mana mereka mau lari? Di mana mereka mau tempat ditinggal? Nggak ada tempat Pak. Nggak ada tempat. Iya. Kalau ada tempat enak seperti ini, di sana nggak ada, susah. Jayangkan tempat makan saja susah Pak, minum susah, yang saya katakan tadi. Makanya kita kesempatan di bulan suci Ramadan ini, ya, kita minta kepada Allah supaya dibukakan agar bisa mereka selamat semua, kita saudara-saudara kita di Palestina itu, ya. Makanya di dalam bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak usah Pak kalian takut. Ingat saja mereka yang di sana itu tidak pernah, sudah berapa puluh tahun sampai saat ini tidak pernah ada merasa kesenangan. Kita di sini alhamdulillah, walaupun berapa tahun mungkin kita nggak tahu. Intinya satu, kita berdoa mudah-mudahan diringankan oleh hakim hukuman kalian yang ada di dalam sini. Dan semua ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu. Ya. Jadi nggak usah kita kembalikan. Mudah-mudahan keluar dari sini, ya namanya manusia Pak, nggak ada yang sempurna kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang sempurna. Kalau kita ini mudah-mudahan bisa berubah, ada hikmah, kita rubah semua. Kita minta pertolongan kepada Allah. Perbanyak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Tadarrus Al-Quran. Kita perbanyak sholat dan berzikir. Minta kepada Allah agar supaya kita bisa dimudahkan. Kita nggak bisa meremehkan orang, bukan karena dia dalam keadaan situasi keluar penjara baru kita tidak menghargai. Enggak begitu. Jangan kalian takut. Ini semua adalah ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sama dengan orang miskin Pak, dengan orang kaya. Ada orang teman saya orang kaya, tapi pelitnya minta ampun. Iya. Tapi kalau kita orang yang tidak punya, lalu kemudian kita sedekahkan di jalan Allah, berbeda Pak. Mereka sumbang 100.000, kita 10.000. Nilai orang miskin itu lebih besar ketimbang orang kaya. Dan orang kaya belum tentu bisa diterima doanya karena dia pelit. Tetapi kita orang yang tidak punya menyumbangkan uang 10.000, lebih tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba itu Pak.
Sekali-sekali kita ini jangan Pak pelit. Ya, belum pernah ada orang sejarah bangkrut karena rajin sedekah. Malahan bertambah. Nggak ada orang siapapun yang suka orang pelit, biar orang kaya. Saya mau tanya, nggak ada satupun. Walaupun orang kaya, nggak akan mungkin dia berteman dengan orang pelit. Apanya mau diambil? Makanya setiap orang bersedekah ke dia selalu berpikir karena takut nilai-nilai uangnya yang keluar. Tetapi jangan lupa, itu akan bisa menjadikan jadi penyakit buat kita. Ingat itu. Ya, yang tadi keluar sendiri mungkin kena penyakit stroke, ya, penyakit tekanan darah tinggi, penyakit lambung, asam urat, segala macam. Dikeluarkan oleh Allah uang itu karena sangat pelit. Segala macam. Jadi kata Rasulullah, manaka samalum min sodakatin bal yasdat. Harta kau dapatkan di jalan Allah dan kau akan sumbangkan akan bertambah 1:3 gitu. Makanya di bulan suci Ramadan ini kita tingkatkan kualitas iman kita. Kesempatan besar kita bermunajat kepada Allah. Ya, kita ingat semua kesalahan-kesalahan kita. Kita bermunajat, minta pertolongan kepada Allah. Laksanakan perintah waktu, sholat di tengah malam, melaksanakan sholat tahajud. Minta kepada Allah, sholat tahajud. Sudah selesai kita, habis tarawih, udah selesai. Habis setelah itu tidur sedikit, bangun jam 1. Kita mulai di situ minta pertolongan, kita melaksanakan sholat tahajud. Iya, disitulah kita minta pertolongan. Wa minal laili fatahajjab bihi, laksanakan perintah sholat tahajud. Minta kepada Allah. Kenapa kita tidak terasa keluar air mata? Ya, merasa bahwa kita berhadapan kita dengan Allah, antara kita dengan Dia. Itu tidak terasa air mata keluar, Pak. Karena kita mengingat semua kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Tetapi jangan putus dari rahmatnya Allah. Jangan putus dari rahmatnya Allah. Semua ada hikmah. Kita ambil, kita petik hikmah ini. Ya. Untuk itu, karena di bulan suci Ramadan ini, saya cuma mengingatkan kepada kita agar supaya perbanyaklah bertadarus Al-Quran, ya. Jangan sampai lagi ada terulang antara sesama teman. Mari kita saling memaafkan. Karena setelah sholat Id ini saya ingatkan ini. Saya ingatkan setelah sholat Id 1 Syawal, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa permintaannya malaikat Jibril? Ada 3. Ada 3. Bisakah kamu mengaminkan? Kata malaikat Jibril, iya. Saya yang mengaminkan. Malaikat Jibril mendoakan. Apa doa itu? Ada 3. Jangan kau terima ibadahnya dan puasanya seorang anak yang durhaka terhadap bapak ibunya. Coba Pak, begitu 1 Syawal, ya, malaikat Jibril ini memberitahukan kepada Rasulullah, jangan kau terima ibadahnya, puasanya seorang anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Jadi kita ini memang anak. Setiap anak itu, siapa sih yang mau durhaka terhadap kedua orang tua? Tapi inilah salah satu gambaran yang kita lakukan. Lalu kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jangan kau terima puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka terhadap suaminya. Kata Rasulullah, amin. Coba. Lalu kemudian ibu-ibu protes, bagaimana kalau yang laki-laki durhaka terhadap istri?
Ya, bagaimana kalau begitu seperti itu? Padahal itu sebenarnya begini. Intinya satu, jangan kau terima ibadahnya, puasanya seorang istri yang durhaka terhadap suami. Kata Rasulullah, amin. Tapi ibu protes, bagaimana kalau suami yang berdurhaka? Oh, bukan mau menang sendiri, memang hadisnya nggak ada di situ. Cuma nanti kita ini suami ditanya habis-habisan oleh Allah, dan kita pertanggungjawabkan semua keluarga kita. Lebih jahat Pak, ditanya habis-habisan kita dengan malaikat. Seram. Kita pertanggungjawabkan semua, mulai anak, istri, semua akan kita pertanggungjawabkan. Itu besarnya Pak. Jadi kita ini suami hati-hati. Makanya tadi untung aja nggak ada ibu-ibu. Kalau nanti mendengar tadi ibu-ibu pasti dia senang kan, padahal tidak begitu. Nah, yang ketiga, jangan kau terima ibadahnya seorang muslim yang memutuskan silaturahmi antara kedua muslim. Kata Rasulullah, amin. Silaturahmi ini Pak, jangan sampai putus. Jadi yang ada di dalam sini, kalau nanti sudah selesai, mari kita saling memaafkan, ya. Tidak usah kita saling ada benci. Yang di dalam sini saya cuma minta agar supaya jangan ada perselisihan, jangan ada kecemburuan, ya. Saya cuma memberitahukan itu. Kenapa yang saya katakan tadi, bahwa kalian sholat, kalian puasa, kalian tahajud, kalian sedekah, kalian bantu para yatim piatu, janda-janda tua, bukan janda-janda muda. Kalau janda-janda muda banyak yang mau di sini. Yang tua itu, coba. Itu sholat kita Pak, sholat kita, sedekah kita, semua yang kita lakukan ibadah kepada Allah, lalu kemudian kita fitnah orang. Bapak punya sholat, Bapak punya sedekah, Bapak punya puasa, kau berikan kepada orang yang kamu fitnah, apa kalian tidak bangkrut? Bangkrut kita, nggak memiliki apa-apa. Coba. Jadi saya minta kalian-kalian di sini, coba silaturahmi jangan diputuskan. Ada sesuatu, ayo jangan saling cemburu, jangan saling apa. Kan ini laki-laki semua, jangan ada sampai cemburu. Ya, kalau ada yang cemburu repot juga ini Pak. Curiga saya. Ya, pokoknya antara zin, homo. Nah, ini cuma bercanda, ya. Jangan disimpang. Karena ini bulan suci Ramadan. Ini kan belum juga. Nah, baru jam 4 sedikit lagi. Jadi di bulan suci Ramadan ini, yang saya katakan tadi, mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada lagi, karena puasa ini sangat besar nilainya di hadapan Allah. Ya. Coba Pak, barang halal saja yang kita mau makan, kita nggak berani sentuh. Coba, ini barang halal, tahu tempe halal, habis maghrib, coba, tempe halal, habis maghrib, gorengan, pasti ada gorengan, habis maghrib, bini sendiri, habis apa? Habis tarawih, habis maghrib, nafsu amat. Habis tarawih agak panjang sedikit, ya. Tapi sayang di sini nggak ada. Apanya mau ditarawehin di sini ibu-ibu? Nggak ada, ya. Oleh karena itu mari kita tingkatkan. Yang penting intinya satu, jaga silaturahmi, tingkatkan nilai-nilai ibadah kita kepada Allah. Karena yang saya katakan tadi, tidak ada jaminan bahwa kita akan bertemu di bulan suci Ramadan. Itu tidak ada jaminan. Jadi harus ada persiapan. Persiapan ini harus ada. Apalah artinya kita diberikan umur panjang oleh Allah,
Tetapi umur panjang itu kita sia-siakan, kita tidak melaksanakan perintah Allah. Betapa ruginya kita, Pak. Diberikan juga umur pendek lalu kemudian kita tidak melaksanakan perintah Allah, sia-sia dalam kehidupan kita. Karena tidak ada persiapan. Tapi kalau kita ada persiapan, insya Allah semua yang kita lakukan kita sudah ada persiapan. Ya, yang celaka itu, Pak, kalau kita tidak ada persiapan lalu kita mati. Tapi kalau ada persiapan, insya Allah mungkin amal ibadah kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada, Pak, nilainya. Yang mengantar kita ini cuma dua, Pak. Yang mengantar kita ini cuma dua: harta dan keluarga. Harta dan keluarga tidak sanggup masuk ke liang lahan kubur itu. Tidak akan sanggup. Maka harta dan keluarga kembali lagi ke rumahnya. Yang sudah meninggal suaminya, di dalam yang pertama diisap adalah sholatnya. Cuma itu. Makanya perbanyak beribadah kepada Allah. Sholat bukan harta yang ditanya oleh Allah. Sholat yang pertama yang diisap. Iya. Coba bayangin aja, Pak. Kenapa kita tidak menyadari hal itu? Ini kesempatan besar kita bermunajat kepada Allah. Kesempatan. Tapi kalau ada persiapan kita lakukan, insya Allah tidak ada nilainya, Pak. Apa yang kita mau sombongkan di hadapan Allah? Mau bicara harta, nggak ada nilainya. Harta, pangkat, jabatan, semua hanya sekedar titipan. Kalau Allah yang mau mengambil semua itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu apa yang kita mau sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jauhkan itu. Sifat-sifat sombong, kata Rasulullah, sangat tercelah dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita mudah-mudahan masih ada waktu. Sampai jam berapa? Sudah. Ya. Ya, saya kira saya juga kebetulan masih ada sedikit lagi, masih ada 10 menit. Ya. Cuma saya agak kangen juga di sini karena tahun lalu ya. Tahun lalu di sini sebenarnya mewah, Pak, tempatnya. Cuma ini nggak kelihatan ini. Iya, agak di atas. Pasti ada yang mengetahui kan? Ada ya? Yang dulu coba angkat tangan waktu saya ada, mana? Berapa orang? Oh, banyak yang keluar ya? Banyak yang keluar, alhamdulillah. Ini saya bersyukur kalau seperti ini. Ya. Nah, itu. Tahu dia. Oh, tahu. Alhamdulillah. Dia hafal. Oh ya, benar. Makanya saya tadi bertanya itu, saya pikir ada ibu-ibunya juga, tapi kenyataannya ibu-ibunya. Ibu-ibunya ada berapa, Pak? Di sini ada berapa ibunya? Ibu-ibunya 40. Lakinya 500 lebih. Nah, itu 600 lebih, taruhlah 600 ya. Bayangin aja, Pak, kalau 600 ini bermunajat kepada Allah. Ya. Allah mendengarkan itu kalian, Tuhan. Diangkat derajat kalian oleh Allah. Ya. Makanya di bulan suci Ramadan ini semua berlomba-lomba untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada daya dan kekuatan kita, Pak, kecuali minta pertolongan kepada Allah. Dan yang ada di dalam sini harus sabar menghadapi. Karena setiap hamba Allah harus siap diuji. Harus siap diuji. Begitu dia lahir, ya siap diuji. Pasti diuji. Mau sukses dalam kehidupan harus diuji. Tidak ada orang begitu lahir langsung kaya. Dia harus berusaha dulu. Pelan-pelan dari awal. Ya. Yang penting intinya satu, manfaatkan
di bulan suci Ramadan ini. Kita perbanyak berselawat dan berzikir. Kalau berzikir itu juga harus ada aturannya. Jangan berzikir ada yang semacam kemasukan lah, ada yang berzikir kayak joget-jogetan lah. Saya pada waktu itu di luar saya lihat, saya juga kaget. Ala sikri in kuntum la ta'lamun. Makanya bertanyalah kepada ahli sikir kalau mau berzikir. Itu berzikir benar-benar dalam hati. Sama dengan ngaji. Ngaji juga itu bukan cuma mulut, tetapi hati yang mengaji. Agar supaya orang mendengar suara kita. Begitu lentungnya dengan hati tersentuh. Karena kenapa? Membaca Al-Quran dengan hati dan tulus dan ikhlas. Kata Imam Al-Ghazali, harta itu Allah kan tidak melihat pakaianmu. Harta itu tidak dilihat oleh pakaianmu. Coba, yang dilihat oleh Allah adalah hatimu dan perbuatanmu, kata Imam Al-Ghazali. Makanya hati itu bagaikan kaca. Kaca kalau bersih, ya, itu bagaikan hati kita. Tapi kalau kaca lama dibersihkan, agak susah dibersihkan kalau tidak dibersihkan terus. Makanya hati itu bagaikan kaca. Kalau sudah hati yang bagaikan kaca bersih, insya Allah berbuat apapun tidak pernah, dan sifat-sifat tawadu pasti muncul. Itulah kalau hati. Makanya kita sempurnakan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Puasa kita teruskan, karena puasa ini bermacam-macam yang saya katakan tadi. Ada puasa cuma bagaikan beduk, ya, depan full, belakang kosong. Ada juga yang puasa awal, pertengahan, dan terakhir. Ada juga yang terakhir mau menunggu Lailatul Qadar. Padahal tidak begitu. Dari awal kita lakukan, iya, dari awal kita lakukan sampai terakhir. Apa itu 29, apa itu 30. Itu pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Ya. Masih nggak ngantuk? Ngantuk? Harus kuat. Atau berselawat supaya semangat sedikit. Ya. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Enak enggak? Semangat enggak? Semangat. Begitu kita ceramah harus semangat mendengarkan ceramah itu. Makanya saya selalu setiap saya tampil saya pasti sholat supaya selawat, supaya saya orang tidak ngantuk. Kadang-kadang kan ada yang begini, sorong sini. Ya makanya kalau orang berpuasa itu kata Rasulullah itu nanti baunya itu kayak minyak kasturi, Pak, di hadapan Allah. Ini puasa kita ini di hadapan Allah baunya kalah minyak bau kasturi. Coba sekarang kita dekat begini bicara, kena sedikit aja kan baunya apa, Pak? Mohon maaf, kayak bau ikan kering kan? Sudah pernah rasakan kan? Makanya kalau sholat hati-hati. Begitu bilang molotov, anginnya kena kan? Ya diam aja, dibuang. Ya orang puasa seperti itu. Makanya
Ujiannya sangat berat itu puasa, yang saya katakan tadi. Tingkatkan semua Pak, kesempatan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemana lagi kita minta pertolongan? Yang ada di dalam sini mudah-mudahan dipanjatkan umurnya, ya, dipertemukan keluarganya, dipertemukan kepada kedua orang tuanya, diringankan hukumannya. Ya, minta pertolongan. Cuma itu yang bisa kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau lanjut? Terus ini Ustadz Pak, bukan tukang parkir. Terus biasanya kan gitu ya, terus tapi nggak apa-apa ya, namanya juga hiburan. Ini kalau ceramah jangan tegang Pak, akhirnya jemaah kita juga nanti tegang. Tapi kalau biasa-biasa aja, saya di sini udah. Ini bukan orang lain, ini saudara kita, apa bedanya yang di sana? Cuma di sini bersyukurnya tidak pernah, selalu pasti ada tidur, mandi, ya. Yang repot itu kalau di sini yang tidak buang air. Ada nggak yang tidak buang air di sini? Buang, ada, buang. Nah, kalau nggak ada hati-hati Pak, Bapak kapan bertahan, hati-hati salah sendiri ya. Nah, itu. Makanya bersyukur. Ketimbang kalau di sana Pak, saudara kita yang mengalami yang di Gaza Palestina, oh luar biasa Pak. Saya nggak bisa merenungkan itu Pak. Tinggal cuma air mata minta kepada Allah agar supaya mereka diselamatkan semua. Saya nggak sanggup itu. Cuma apa yang kita, makanya saya ingatkan di dalam sini agar supaya habis sholat didoakan mereka saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu. Doa aja kirim. Saya pernah ditanya dulu, Pak Ustadz, kenapa? Orang meninggal itu dibacakan Al-Fatihah sampai enggak? Saya bilang sampai. Bagaimana? Siapa bilang? Saya bilang kalau kau nggak percaya mati aja kamu duluan. Nanti saya bacakan Al-Fatihah sampai atau tidak. Kalau tidak balik lagi. Itu. Pembukaan Al-Quran. Bagaimana mau dibaca Al-Quran kalau tidak ada Al-Fatihah? Itu kan pembukaan. Ya. Pembaca Al-Quran itu begitu juga. Ini kalau bersikir juga harus serius. Kalau bersikir begini caranya, ada tata cara untuk bersikir. Jangan ada yang begini kemasukan. Saya kadang-kadang nggak ngerti. Pas'alu ala sikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya dulu kepada ahli sikir. Makanya kalau bersikir itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, gitu. Allahumma salli alaihi wa sallim. Tenang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Itu bersikir seperti itu, bukan begini. Ada yang juga begini Pak. Saya kadang-kadang kaget, itu bersikir apa joget itu? Udah, ini kemasukan kiri kanan kayak orang mabuk. Saya diam aja di sebelah begini, kayak orang bego aja. Nggak enak juga, mau ditegur aku marah. Itu. Jadi mudah-mudahan di dalam ceramah kita yang singkat ini, karena kebetulan kenapa saya juga buru-buru, karena ada acara jam 5. Harusnya kan lebih enaknya itu kalau habis tarawih ya. Kita panjatkan, dan di sini semua saya cuma bisa minta doa agar supaya saya katakan tadi bisa diringankan oleh hakim ya, dimudahkan semua. Kita cuma itu yang saya bisa berikan. Makanya berpuasa ini benar-benar dipertahankan. Jangan sampai ada bolong ya. Wah, kesempatan besar Pak kita. Kapan lagi kita bisa bertemu di bulan suci Ramadan? Ini kesempatan besar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laksanakan itu. Ya. Ringan sekali kok kalau kita mau puasa, niatkan aja itu puasa. Puasa paling enak dan sehat. Nggak ada orang itu mati karena puasa, belum ada yang saya dengar orang mati karena puasa. Malahan sehat Pak orang yang berpuasa. Ada penyakit disembuhkan oleh Allah. Tingginya nilai-nilai yang dikatakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Ya.
Di sana semangat, sebelah kiri bagus. Iya, kira-kira lah penyampaian saya. Apabila ada kata-kata ya yang menyinggung perasaan, mohon maaf ya. Kesalahan, kalau ada kesalahan-kesalahan yang tidak bermanfaat, mohon maaf lahir dan batin ya. Saya sebagai atas nama keluarga mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan saya minta maaf ya. Mudah-mudahan kita masih diberikan, dipanjatkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penyampaian saya. Usikum wa bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.